Yang pertama ya masih ingat nggak? Baru kemarin Jumat. Yang pertama penyembuhan. Kita masih ingat ya? Itu caranya perkembangbiakan secara generatif. Dan yang kedua yang hari ini akan peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Kalau kemarin perkembangbiakan generatif yaitu secara penyerbukan. Kalau yang sekarang perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan alami. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Ada perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia? Ada. Contohnya kemarin apa? Selain bantuan manusia, perkembangbiakan pada hewan. Terus angin. Nah, kalau vegetatif ini adalah penyerbukan yang dilakukan perkembangbiakan tanpa melalui tunas. Contohnya adalah tanaman pisang dan tanaman tebu. Pernah lihat tanaman pisang? Pernah. Ada nggak pohon pisang? Banyak ya. Udah ditebang-tebangin. Ketika ditebang bisa tumbuh lagi nggak? Bisa. Bisa. Pohon pisang itu ya. Oke, contohnya perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian tunas adalah yang pertama tadi tanaman pisang dan tanaman tebu. Contohnya adalah tanaman pisang dan tanaman tebu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah tunas daun. Tunas daun atau tunas adventif, yaitu tunas tumbuhan terbentuk di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Contohnya adalah tanaman. Pernah lihat tanaman sosor bebek? Nggak ada. Dia daunnya agak bergerigi gitu. Dia yang daunnya apa sih, dia kayak ada ini ya. Perkembangbiakan pada umbi akar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar ini yang menghasilkan buah dan calon individu baru. Contoh perkembangbiakan umbi akar adalah tanaman wortel. Suka dengan wortel? Iya. Ada yang nggak suka? Siapa yang nggak suka wortel? Kenapa nggak suka wortel? Sehat loh, banyak vitaminnya. Hah? Suka? Berarti dia kayaknya Hah? Nggak suka wortel ya? Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara geragi. Apa itu geragi? Geragi atau stolon adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya selain pohon stroberi, pernah lihat gitu? Ayo, itu contoh tumbuhannya ya. Yang proses perkembangbiakannya melalui rizoma. Tadi contoh tanamannya adalah pohon kencur, kunyit, dan lengkuas. Pernah lihat lengkuas? Pernah yang suka masak mama ya?
biskuit yang warna kuning, kencur yang wangi yang suka makan seblak. Nah, itu kencur ya. Perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Contohnya adalah tumbuhan paku. Ya, nggak ada pakunya. Contoh tumbuhannya kalau kamu jalan ke lingkungan sekolah ya, di depan kantor ada yang di pot yang pohonnya panjang, daunnya panjang. Itu adalah tumbuhan paku. Cara perkembangbiakannya yaitu melalui spora. Ya, contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku. Dengan tumbuhan secara vegetatif, ibu tanya ada berapa? Ada dua, ibu belum selesai. Ada berapa jenis perkembangbiakan secara vegetatif? Ada 8. Yang pertama apa? Tunas. Yang kedua? Tunas daun. Yang ketiga? Yang keempat? Baca ya. Yuk. Contoh tumbuhan yang berkembang secara spora. Apa? Tumbuhan paku. Oh iya, lupa ya. Barusan banget ibu jelaskan. Saja. Atau langsung di sini aja. Di sini aja saya ibu. Langsung ke bawahnya aja ya. Nanti didiskusikan sama teman-temannya. Ya, kalian diskusikan jawabannya per satu kelompok ya. Jadi nanti langsung aja jawabannya di bawah sini. Kalian jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Oke, paham? dengan tertib, dengan kerjasama